Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita, dan ini menjadi malam yang terakhir untuk membahas fadilah diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan orang yang diberi sakit, Allah mengistirahatkan badannya tetapi Allah tidak mengurangi amal salehnya kalau dia termasuk golongan yang istiqamah melakukan ibadah sebelum sakitnya. Jadi kepada yang ahli jamaah melakukan salat jamaah sebelum sakit, maka ketika dia sakit, walaupun dia salat di atas kasurnya, tapi Allah beri pahala berjamaah sempurna, tetap 27 derajat, dan itu penghargaan kepada mereka yang istiqamah sebelum sakit. Namun mereka yang tidak melakukannya secara rutin, ketika sakit timbul niat baik untuk melakukan satu ibadah, maka Allah catat pahala niatnya. Pahala niat ingin berbuat baik dicatat oleh Allah, namun tidak sama dengan orang yang sudah rutin atau menjadikan kebiasaan sebelum sakit. Nah, jadi itu di antara kelebihan yang Allah beri kepada orang-orang yang sakit. Allah kurangi kemampuannya, tapi Allah tak kurangi pahalanya. Oleh karena itu, pesan terakhir yang kita sampaikan kemarin, Bapak Ibu, sebelum kita diberi sakit oleh Allah, istiqamahlah dalam melakukan ibadah ya. Walaupun kita sudah tak mampu lagi puasa sunnah, sudah tak mampu lagi melakukan salat malam karena sakit kita, tetapi keinginan kita, kerinduan kita dibalas Allah dengan pahala yang sempurna. Baik, kita lanjutkan, dan ini fadilah yang terakhir. Fadilah yang ke-8 yang kami dapatkan dalam catatan ayat hadis melalui banyak kitab. Karena ini susah mendapatkan kitab khusus, maka saya berpindah-pindah kitab, mengumpulkan berbagai bahan untuk mencatat keutamaan-keutamaan berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Fadilah yang ke-8 adalah dengan diberi sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan hamba tentang nikmat sehat yang diberi sebelum itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah ingin membuat hamba tahu betapa besarnya nikmat yang bernama sehat sebelum datangnya sakit. Ada kalanya orang-orang dalam menghadapi kehidupan, orang-orang terlena dengan kesehatan, sehingga nak pernah mikir bahawa sehat itu adalah nikmat yang terbesar. Ada orang yang tak tahu pun bahawa dia sedang diberi nikmat. Mungkin kerana terlalu besarnya nikmat sehingga kita tak merasa bahawa itu nikmat. Sering kita istilahkan, orang kalau mencicipi kuah sedikit, maka dia akan merasakan nikmatnya kuah tersebut. Tapi kalau orang sudah dibenamkan ke dalam panci kuah, dia tak tahu bahawa itu nikmat. Jadi dia terbenam dalam banyaknya nikmat. Begitulah hidup kita. Ini kita jalani, tapi kita tak pernah bertafakur kita sedang diberi nikmat. Kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium aroma atau apapun. Lidah kita masih berfungsi, kaki masih berjalan, tangan bisa meregam. Tapi kita tak tahu bahawa itu kita sedang mendapatkan nikmat. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia. Jadi manusia alpa menganggap itu bukan nikmat, padahal itu nikmat yang menyeliputinya. Apa dia? Yang pertama as-sihah, itu nikmat sehat. Banyak manusia lupa tentang mensyukuri nikmat sehat, sehingga yang sehat tak menyembah Allah. Yang diberikan kaya juga tak menyembah Allah dengan kekayaannya. Seharusnya orang kaya memperbanyak infaknya, karena Allah beri kekayaan adalah nikmat untuk orang-orang yang dipilih-pilih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat, pikiran sehat, kaki sehat, tangan sehat, dia tak gunakan ke dalam rasa syukurnya kepada Allah. Tangannya tak pernah menolong, bahkan mungkin tak pernah mengelus kepala anak yatim. Kakinya tak pernah melangkah ke masjid-masjid Allah. Jadi dia habiskan waktunya ketika masih sehat di dalam perbuatan yang maksiat, paling kecil mubah. Duduk di kedai kopi dari pagi sampai malam, itu pekerjaan mubah selama tak ada maksiat. Tapi apa manfaatnya? Kalau bapa ibu pernah mendengarkan tayangan tentang fadilah minum kopi, dia ada di YouTube itu yang menyatakan tentang barang siapa yang meminum kopi, maka di akhirat nanti dia akan begini dan begitu. Itu bohong belaka. Ada itu di YouTube itu. Itu ceramah-ceramah yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu kalau menamakan atas diri Nabi, Rasulullah mengatakan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong di atas namaku, bilangnya hadis Nabi padahal bohong, maka siap-siap duduk di dalam api neraka. Jadi tidak ada kelebihan orang yang minum kopi, duduk terus-terusan, itu sehat itu. Tapi Allah beri pahala yang banyak ketika sehat, dia benar-benar menggunakannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat pertama yang paling sering dilupakan. Yang kedua al-faragh, kata Rasulullah, waktu luang. Waktu yang luang kita gunakan untuk ibadah, tapi tak kita gunakan. Begitu tak ada waktu, baru kita mulai memohon-mohon
agar diberi waktu oleh Allah. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Manusia kurang mensyukuri nikmat sehatnya. Kebiasaan manusia itu lebih suka mengingat-ingat musibah daripada mengingat nikmat. Allah menyebutkan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Kata Allah, innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbih lakanud, benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Apa itu kanudun? Kalau kita buka tafsir, kanud dalam syarah para ulama adalah suka mengingat-ingat musibah, menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat. Jadi kalau musibah yang kecil itu diingat-ingat. Hidupnya 80 tahun, sakit cuma 5 tahun, tapi 5 tahun itu diingat, diulang, dijadikan memori terburuk dalam hidupnya. 75 tahun sehat, tak pernah dia syukuri nikmat Allah itu. Itu sama seperti seorang istri yang ketika diberi oleh suaminya uang belanja setiap bulan, suaminya berbuat baik kepadanya bertahun-tahun, hanya gara-gara sedikit masalah dalam rumah tangga, lalu si istri ini mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qad, aku tak melihat kebaikanmu selama ini sedikit pun. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, selama dah berkahwin hana kungingkah but god kelung membacut pi. Perkataan itu membuat si istri diharamkan masuk surga, iaitu melupakan kebaikan suami. Itu sifat secara umum manusia begitu, bang. Ya, makanya hati-hati menjadi istri yang kanud. Ya, yang diingat cuma masalah yang sedikit, dia lupa bahwa suaminya berbuat baik kepadanya bertahun-tahun. Dan itu juga bisa terjadi pada suami, tak ingat kebaikan istri. Sedikit masalah istri menjatuhkan atau salah masak atau menjatuhkan gelas, dicaci oleh suaminya, dia lupa yang melahirkan anaknya yang sudah 15 orang adalah istri itu. Dia lupa bahawa kubangan darah sampai 40 hari yang menerima istri itu. Dia lupa selama ini yang menyiapkan makanan, minuman untuknya adalah istri. Dan dia lupa ketika dia sakit, yang tidur di sampingnya di bawah ranjang rumah sakit menunggunya siang malam adalah istrinya. Nah, ini sifat kanun. Allah sebutkan kita punya sifat kanun. Jadi cubitan yang kecil kita ingat, tapi pujian yang banyak kita lupakan. Inilah yang kadang-kadang membuat Allah memutuskan agar manusia kembali mengingat nikmat-nikmat itu, diberilah sakit agar manusia tak lupa-lupa dengan nikmat yang bernama sehat. Makanya kerja Allah ini kadang-kadang kita tak bisa faham dan tak mampu memahami. Kita hanya melihat yang zahir, kita tak faham apa yang sedang Allah inginkan dari kita. Allah itu baik, Allah itu tidak zalim, maka tidak layak bagi kita bersuuzan kepada Allah di atas apapun yang Allah beri kepada kita. Tidak layak. Ada kalanya yang sakit bukan kita, tapi pasangan hidup kita atau anak-anak kita. Lalu apa kebaikannya bagi kita? Allah berikan pahala yang banyak. Dalam keadaan kita susah payah merawatnya, dia dapat pahala di atas rasa sabarnya. Diajarkan Allah bersyukur di atas nikmat sehat selama ini, baru dia akui Allah begitu baik kepadanya sudah 80 tahun. Dan kita yang merawat dapat pahala besar. Seandainya istri merawat suami, lalu suami itu meninggal, maka istri tersebut diridai oleh suaminya,
maka isteri tersebut wajib masuk surga. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Setiap isteri atau suaminya lebih dahulu meninggalkannya, apakah si isteri meninggal duluan atau suami yang meninggal duluan, tapi suami itu ridha terhadap isteri tersebut, maka wajib masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, diajarkan amalan hati yang paling besar kepada kita mensyukuri nikmat sehat, dan itu tidak nampak Pak, sampai kita sakit. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan begini, ini dikutip dari salah satu kitab Al-Minhal Al-Hadis fi Syarhil Ahadis. Ada salah seorang ulama yang membuat pepatah dengan mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marda. Jadi kata para ulama, sehat itu tajun, dia adalah mahkota ala ru'usil as-sihha. Jadi sehat itu adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sedang sehat. La yaraha, tapi orang yang sehat itu tak bisa melihatnya, illal marda, kecuali orang yang sedang sakit. Jadi kita ni pakai peci, ni kita pakai kopiah. Saya tak pernah bisa melihat kopiah saya. Bapa tak bisa melihat, walaupun mata mencoba mendelik ke atas, tak bisa melihat kopiah sendiri, peci sendiri tak bisa dilihat. Tapi yang bisa lihat adalah orang-orang yang lain. Ini bayangannya sehat bagaikan mahkota di atas orang, di atas kepala orang-orang yang sedang sehat. Dia tak mampu melihatnya, tapi yang bisa melihatnya orang-orang yang sedang sakit. Disitulah dia bisa melihat, Masya Allah, nikmat sekali orang itu bermahkotakan kesehatan. Dia bisa pergi sana, dia bisa pergi sini, dia bisa melakukan ini dan itu. Sedangkan orang sakit hanya bisa memandang sehat, tapi dia tak punya lagi mahkota itu, tak mampu menggerakkan kaki, tak mampu menggerakkan tangan, hanya angan-angan, hanya kenangan, dan hanya keinginan melakukan sesuatu, tapi membalikkan badan ke kanan pun tak mampu lagi. Disitulah baru terselip selama ini dia telah melupakan apa yang Allah beri kepadanya. Jadi betul-betul berharganya kesehatan di mata orang yang sakit, dan itu adalah pemberian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasa sakit tersebut. Kadang-kadang kita ini kalau tidak dibuat sakit, tidak dibuat terbaring, maka kita terus-terusan dalam keadaan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak orang hari ini yang menghabiskan waktu pada tempat-tempat yang tak bermanfaat hanya karena masih sehat. Jadi hidupnya hari-hari hanya bermain, menonton. Ada yang paginya main bola, lalu sorenya nonton bola, malam harinya menikmati bola. Sore nonton di lapangan, malam nonton di TV. Tidur jam 3 malam, salat subuh tak ada. Jadi istilahnya cuek saja. Besok mau bangun tak terbangun, ya tak apa-apalah, yang penting kita lihat Argentina sama Inggris siapa yang menang. Apa manfaatnya coba? Bukan tak boleh nonton, nonton pun syubhat itu, karena yang kita tonton diantaranya adalah orang-orang yang terbuka auratnya. Apa manfaatnya mata kita memandang tontonan itu sampai 2 jam? Maka kadang-kadang menimbulkan dosa. Kalau sudah sengaja meremehkan salat subuh dengan nonton bola, hanya karena badan masih sehat, masih sanggup nonton, bertahan, sanggup begadang, itu menimbulkan dosa. Kalau memang kita meremehkan besok salat subuh, bagaimana? Dalam hati, alah, sekali-sekali tinggalkan tak mengapa. Itu dosa. Belum lagi menjerumuskan badan ke dalam kehancuran. Allah menyebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan engkau membinasakan dirimu sendiri. Dan sudah terbukti, saya dengar dari para pak dokter bahwa orang yang sering begadang itu insya-Allah, izin Allah, itu rata-rata terkena penyakit liver.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pahala. Pekerjaan ini salah satu tipu daya syaitan. Makanya syaitan itu pintar sekali untuk menipu orang, iaitu membuat nikmat sehatnya tak digunakan kepada Allah. Kalau kita baca kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah itu membuat catatan, syaitan itu saking pintarnya, jadi politik untuk membuat anak Adam jatuh ke dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Jadi yang pertama sekali dia akan jatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama sekali. Makanya kalau sudah jatuh ke syirik, dia akan tenang, syaitan itu akan tenang, tidak usah digoda lagi yang lain. Karena syirik itu tingkatan dosa paling tinggi. Kalau tidak mampu dijatuhkan ke syirik, maka dijauhkan, dibuat orang itu dia tidak syirik, akidahnya bagus, tapi dia diajak untuk sering melakukan dosa besar. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Tuhan itu berapa? Satu katanya, tapi malam berzina. Jadi diajak melakukan, yang dalam hatinya dibuat, yang penting kan tetap la ilaha illallah. Itu salah satu tipu dayanya. Tak mampu jatuh ke dalam dosa besar, maka dibiasakan untuk jatuh ke dalam dosa kecil. Jadi melakukan dosa kecil berulang-ulang, menyentuh tangan, menyentuh mata, melirik ke arah-arah maksiat. Zina tidak, tapi mata terus-terusan melihat yang menjadi fasilitas zina. Begitu dikumpulkan Allah di hari kiamat, semua dosa-dosa ini ternyata dianggap dosa besar kalau dilakukan dengan israr. Israr itu mengulang-ulang dosa kecil. Kalau tidak mampu dijatuhkan dalam dosa kecil, maka diajak untuk melakukan kemakruhan. Jadi buat makruh, apa saja yang makruh-makruh dia senangi. Makanan, minuman yang berbau menuju ke tempat salat, termasuklah para ulama sebahagian mengatakan rokok itu makruh. Maka kebiasaan merokok itu menjadi salah satu siapa kita di mata Allah. Rokok itu makruh kalau di luar masjid. Kalau merokok dalam masjid, sepakat para ulama mengatakan haram. Kalau kita baca kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu disebutkan pendapat para ulama kalau di luar masjid bisa makruh, bisa haram. Dia ada beda pendapat. Tapi kalau dalam masjid haram. Tapi itu menjadi kebiasaan dengan alasan menyohana kopi berokok hanai cah, kata dia. Kalau saya tidak isap rokok itu tidak ngecas, tidak pas itu. Ini dibiasakan untuk melakukan perbuatan yang dalam catatan Allah walaupun tak berdosa tapi menyebabkan kebencian. Kalau tak mampu diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan makruh, maka orang tersebut akan diajak oleh syaitan membiasakan perbuatan mubah. Tak ada pahala. Jadi kerja cuma ngopi, ngeteh, makan minum, wisata kuliner. Jadi hari-harinya kerja hanya mubah-mubah saja, Pak. Tidur, tidak berdosa, tidak berpahala, tetapi hidupnya terus kosong dari amal saleh. Jadi planningnya hari-hari hanya itu saja, duduk-duduk, kemudian jalan-jalan, lari pagi, Pak, pulang sore. Dari pagi dia lari, tu pulang sore, besok lari lagi. Ya begitu-begitu saja. Pulang dari lari-lari, duduk di kedai kopi lagi, santap BMW bawah mana oing, dikocok bawah mana itu, Pak. Oh, kemudian besok lari lagi, besok minum lagi BMW itu, besok lagi, begitu-begitu saja hidupnya. Nan semayang duha tak ada. Malam bagaimana? Saya tak sanggup Ustaz, malam sudah capek lari, tak sanggup lagi. Pulang dari kedai kopi jam 2 malam, terus dipedaya oleh syaitan. Lalu ditanya orang, ada dosa? Mana ada dosa? Memang tak berdosa. Siapa bilang minum kopi dosa? Tak ada. Minum teh tak berdosa, kecuali tehnya hasil korupsi. Bukan, tehnya pun yang haram.
tapi jalan menuju teh itu yang haram. Jadi perkara ini terus dibuai oleh syaitan. Nah, jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hidup kita memanfaatkan sehat. Memanfaatkan sehat begitu je. Nanti di mana ada travel menawarkan sebulan di 3 negara. Oh, itu paling senang itu. Jadi misal diajak kunjungi Malaysia, Singapura, Thailand sebulan, itu habis kena. Tetapi habis uang itu kita gunakan untuk jalan-jalan yang tempat perjalanan itu tak menimbulkan pahala apapun, dan kita kalau berhadapan dengan amal saleh tak mau kita keluarkan uang begitu. Jadi untuk jalan-jalan 2 minggu itu kita keluarkan, misalkan negara kita keluarkan sampai puluhan juta. Tapi kalau untuk masjid, untuk memberi makan orang berbuka puasa, untuk apa saja, itu nak mau kita beri, itulah salah satu permainan syaitan. Jadi kita anggap kan tak dosa jalan-jalan ke Malaysia. Ya memang tak dosa, kecuali sana ada maksiat yang akan kita tuju. Cuma kita diajak kepada perbuatan yang tak menimbulkan pahala. Itulah yang Allah sebutkan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu setiap manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Beriman saja masih rugi. Wa amilus salihat, lalu dia hiasi imannya dengan amal saleh, barulah dia kehilangan ruginya, tapi belum sempurna. Kecuali dia watawasau bil haq watawasau bis sabr, dia terus mengajak berbuat baik, berwasiat berbuat sabar, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui kebenaran. Itu baru hidup kita tidak rugi, Pak. Jadi amal saleh itu diperbanyak. Jadi kalau memanfaatkan sehat untuk yang mubah itu sesekali saja, Pak. Jangan terus-terusan. Jadi lebih banyak waktu untuk baca Quran ketika mulut masih bisa berucap. Lebih banyak waktu baca Quran. Sudah capek baca Quran, diajak kawan ngopi yuk, nyan baru je yuk. Ini ngopi yuk 2 jam, baca Quran 1 halaman berteler depan Quran. Jadi sesekali tak mengapa, tapi banyakkan dulu amal salehnya. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, masalah sehat yang kita mungkin hari ini menganggap remeh, ternyata itu ditanya oleh Allah di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan derajatnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abdu minan na'im, pertama sekali yang ditanya Allah di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. Jadi di hari kiamat nanti Allah akan tanya tentang nikmat-nikmat yang diberi. Apa pertanyaan pertamanya? Yaitu ayuqala lahu, Allah akan menanyakan kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah dulu di dunia kami telah memberi jasadmu, memberi tubuhmu kesehatan? Itu pertanyaan Allah. Wa nurwika minal ma'il barid, dan kami telah memberimu air yang dingin, artinya air yang segar untuk kamu minum. Ternyata Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban. Dulu kami pernah memberimu sehat, kemana kamu bawa sehatmu? Tentu yang dihitung, Pak, iaitu masa kita sudah dicatat amal, iaitu semenjak balik. Itu kita sudah balik itu dalam keadaan sehat. Kenapa ketika Allah beri kaki yang sehat kita tak datang ke masjid-masjid Allah, bahkan kita tak mau bersujud di hadapan Allah? Ketika Allah masih beri tangan yang sehat, kenapa tak gunakan kepada perkara yang baik? Padahal tangan ini, Pak, itu bersaksi, setiap uratnya, sendinya bersaksi. Makanya kenapa Rasulullah menghitung zikirnya dengan menghitung ruas-ruas jari? Salah satunya adalah menjadi saksi di hari kiamat. Setiap kaki yang menginjak bebatuan menginjak pasir, menginjak tanah untuk melakukan satu amal saleh, apa kata Rasulullah? Dihitung pahala, dinaikkan derajat satu langkahnya.
kemudian digugurkan dosa dari setiap langkahnya, lalu kemudian dijadikan tanah itu, pasir itu, batu itu bersaksi karena pernah diinjak untuk berbuat amal saleh. Jadi jangan sampai batu sama pasir sama aspal-aspal itu akan bersaksi, aku diinjak olehnya ya Allah di jam 1 malam. Untuk apa? Untuk mencari Ronaldo. Aku diinjak olehnya ya Allah. Mau ke mana? Ke kedai kopi. Ini malam ni kena yang suka minum kopi itu terusan, yang menghilangkan waktu. Jadi jangan sampai itu perkataan tanah dan batu. Oleh kerana itu salat saja salat sunnah rawatib ba'diyah itu disunnahkan pindah dari tempat asal kita berdiri waktu salat wajib. Jadi kalau untuk melakukan sunnah rawatib disuruh selingi dengan 2 perkara, yaitu mengeluarkan pembicaraan, maksudnya zikir dulu. Jadi tak baik habis salat wajib berdiri langsung salat sunnah. Selangi dengan 2 perkara. Salah satunya boleh zikir dulu, atau kalau tak ada zikir, kita mau zikir habis ma'diyah, selangilah dengan bergerak dari tempat kita berdiri waktu salat wajib. Jadi suruh pindah sedikit. Tujuannya apa? Seluruh kitab mengatakan tujuannya memperbanyak saksi. Itu kita bisa lakukan kapan Bapak Ibu? Di waktu sehat. Waktu sakit bisa pindah Pak. Pak je tak pindah hotel sakit, kalau enggak didorong-dorong orang. Itu kalau sudah tergeletak sakit, mau balik ke kiri saja harus panggil apa bahasa Indonesia ni apa? Untuk memanggil isteri Pak. Panggil isteri. Yang tujuan kita mau bilang apa? Tolong balikkan saya. Balik saja tak sanggup. Waktu sehat kita pula balik ke tempat manapun tapi tidak berpahala. Kan bodoh sekali hidup begitu, Masya Allah. Dan inilah nikmat yang ditanya Allah pertama sekali berdasarkan hadis ini. Pernah aku berikan sehat kepadamu, tapi engkau tak menggunakan sehatmu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah tahu bahawa kita diciptakan sebenarnya untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang tugasnya hanya menyembah. Menyembah itu bermakna semua fasilitas yang Allah beri itu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada 2 orang dalam mobil itu milik perusahaan, diberikan mobil itu, lalu ketika mobil itu macet di tengah jalan, maka kita diminta untuk mengganti ban mobil itu, atau apakah macet, apakah meletus ban, itu diminta untuk mengganti mobil itu dengan uang perusahaan, dengan apapun, lalu disuruh lanjutkan perjalanan itu untuk apa? Ya, untuk membuat apapun yang diinginkan oleh perusahaan, maka diberikan fasilitas itu. Begitulah kita diberikan nikmat sehat, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kadang-kadang banyak orang lupa, sehingga harus diberi sakit untuk mengingat-ingat nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, yang sudah sering kita dengarkan, bahawa nasihat Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa dia? Syababaka qabla haramik. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Gunakan untuk apa Pak? Ya, untuk Allah. Wasihataka qabla saqamik, dan gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghina'ak qabla faqrik, gunakan kekayaanmu sebelum datang kefakiran kepadamu. Wa faraghaka qabla syughlik, gunakan waktu luangmu sebelum datang kesibukan untukmu. Wa hayataka qabla mautik, gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksud gunakan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Umar pernah mengatakan, iza amsayta fala tantadhiris sabah wa iza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau sedang berada di sore hari, jangan
tunggu subuh untuk beramal saleh. Jadi jangan singgah mentang, besok aja. Ya. Ketika datang waktu subuhmu, jangan tunda amal salehmu di waktu soremu. Kalau sedang sehat, jangan tunda amal untuk menuju sakit. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehat ini mahal. Sehat ini mahal sekali. Kalau dihargai dengan uang, kita sungguh akan dibebankan dengan kesibukan, keletihan, beban yang luar biasa untuk mendapatkan sehat. Ada orang yang kadang-kadang kencingnya ditahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kencing saja, itu harus menghabiskan waktu, tenaga, menghabiskan harta untuk bisa membuat kencing itu kembali lepas. Itu sampai kemana-mana itu berobat, hanya gara-gara kencing tertahan. Kencing menetes-netes sudah bertahun-tahun, berobat sana, berobat sini, operasi sana, operasi sini. Itu saja sudah cukup membuat kita kewalahan. Begitu sehat, kencing dilepas, rupanya tidak berhenti-berhenti. Tadi tertahan-tahan, lalu kemudian ada yang bocor, tidak bisa mengontrol kencingnya, keluar. Itu operasi lagi, Pak. Begitu mahalnya sehat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ketika Allah beri sehat sebelum Allah beri peringatan melalui sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis dari Ubaidillah bin Mihsan, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan gharib. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi inda quti yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Barang siapa yang di pagi hari ketika dia bangun dan dia merasa aman di rumahnya, lihat sana, lihat sini, pencuri tidak masuk, ya. Lalu kemudian dia melihat juga aman di jasadnya, fi jasadihi, ya. Jadi begitu bangun masih bisa jalan, mata masih melihat. Lalu kemudian wa indahu qutun yaumihi, dan dia masih bisa makan di hari itu, dapat makanan, bangun subuh, sehat badan, rumah aman. Lalu kemudian buka kulkas, masih tertinggal pizza yang tadi malam. Lalu kemudian ada beras untuk dimasak, ada kuah yang untuk dipanaskan, ada telur yang kemudian bisa dijadikan mata sapi. Maka apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu ad-dunya. Orang yang seperti begitu, maka sungguh semua nikmat dunia telah diberikan kepadanya. Rumah aman, diberikan keamanan, ya. Kemudian badan sehat, lalu kemudian makanan cukup. Apalagi kata Nabi, ini orang dunia telah diberikan untuknya, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan kita memperbanyak berdoa agar kita dipelihara sehat oleh Allah dan mensyukuri sehat, bukan hanya dipelihara sehat tapi mensyukuri sehatnya. Maka Rasulullah mengajarkan doa melalui hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i setiap habis salat, atau boleh dibaca sebelum salam, iaitu doa yang diajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah, bacalah setiap habis salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk terus-terusan mengingatmu, ya. Juga untuk mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah agar aku terus-terusan memperbaiki ibadahku kepadamu, memperbagus ibadahku kepadamu. Jadi ayat-ayat Quran pun mengajarkan tentang mensyukuri nikmat sehat. Makanya dalam surat An-Naml ayat 19 Allah mengatakan orang yang sudah berumur 40 tahun itu disuruh memperbanyak doa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada aku untuk mensyukuri nikmatmu ya Allah, ya.
yang telah engkau berikan kepadaku, allati an'amta alayya wa ala walidayya, juga engkau telah berikan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkanlah aku an a'mala salihah, agar aku beramal saleh. Ini dicatat Pak, itu terutama mereka yang berumur 40 tahun itu sudah banyak-banyak mendoakan seperti ini ya. Jadi ini diantara salah satu fadilah kenapa Allah memberi sakit, agar kita tak lupa dengan nikmat yang besar yang bernama sehat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memelihara kita dalam rasa syukur ketika kita diberi sehat, dan seandainya kita diberi sakit, mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.